pertama kita evaluasi terlebih dahulu bagaimana perkembangan dari hasil mempraktekannya, Pak. Bagus, sudah bisa connect. Baik. Dan sudah merasakan gitu, Mas Fadli. Baik, alhamdulillah. Iya. Baik, malam hari ini saya akan masuk ke tahapan teknik zikir ya Pak ya. Jadi perpaduan antara teknik nafas dan zikir. Jadi saya bimbing, nanti silakan nanti bisa dilakukan secara mandiri juga. Begitu. Oh iya. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin Bapak? Sebenarnya pertanyaannya berputar-putar di situ-situ aja juga. Kalau misalnya larut di dalam diri itu bisa dilaksanakan nggak di tempat tidur juga itu, Mas Fadli? Seperti dalam keadaan berbaring, terus tiba-tiba mau masuk ke dalam kondisi yang seperti itu. Sepertinya saya pernah melakukan begitu, tapi langsung connect juga gitu. Langsung rebahan saja. Terus dilanjutkan untuk istirahat tidur, maksudnya seperti itu Pak atau bagaimana? Ya, sebelum tidur. Iya, berarti selanjutnya adalah tidur. Nah, setelah itu saya kembali lagi normalkan, baru saya kembali berbaring, balik ke sebelah kanannya, baru saya tertidur lagi. Iya. Ya sebetulnya dilanjut langsung istirahat pun tidak apa-apa Pak. Maksudnya dari awal, kemudian dilanjut langsung istirahat tidak apa-apa. Jadi sampaikan saja afirmasi bahwa ketika saya memang maksudnya sudah masuk kondisi tidur, tidak menjadi persoalan, dan esok hari saya bangun dengan kondisi yang lebih sehat, lebih segar, lebih nyaman lagi dari sebelumnya, begitu. Jadi tidak apa-apa sebetulnya dilanjut untuk istirahat langsung tanpa harus terminasi terlebih dahulu, tanpa harus membuka mata terlebih dahulu. Hanya saja diniatkan dari awal saja, begitu Pak. Oh ya, cuma ditambahkan sugesti begitu ya Mas Fadli. Iya. Baik. Iya. Ada lagi Pak? Itu aja dulu mungkin sementara. Saya sebenarnya juga pingin juga kalau ada referensi gitu kayak buku-buku apa gitu yang perlu dibaca-baca gitu supaya lebih menguatkan keyakinan. Di samping saya di sport melewatin kayak video call, ada juga bacaan-bacaan yang bisa direferensi untuk saya bisa baca-baca. Iya, baik. Nanti ada, jika berhubungan dengan hipnoterapi, sebenarnya ada modul hipnoterapi, tapi itu lebih ke teknik hipnoterapi ya, lebih ke teknik-tekniknya. Jika Bapak berminat untuk mempelajari juga teknik-teknik hipnoterapi, ya nanti saya sharekan modul hipnoterapinya. Bisa nanti dibaca dalam bentuk PDF nanti atau file begitu, nanti bisa dibuka di di handphone Pak. Oh iya. Bisa. Terima kasih sebelumnya. Baik Pak. Kita langsung saja untuk melakukan menambah teknik untuk masuk kondisi rileks, masuk larut ke dalam diri dengan teknik zikir. Begitu, Pak. Oh iya. Oke, kita coba sepakati terlebih dahulu. Bapak sendiri ketika melakukan zikir, lebih nyaman zikir apa? Maksudnya yang buat Bapak sendiri zikir itu sering Bapak ucapkan, misalnya seperti itu, zikir apa Pak? Ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Karena seperti saya senang sekali dengan zikir itu, dan saya kebanyakan larut kalau di situ. Iya. Nanti berarti zikir itu yang akan nanti diucapkan begitu. Tapi biasanya kalau setelah saya ucapkan itu nggak lama kemudian itu tanpa lapas lagi, jadi dia lepas gitu, seakan-akan saya sudah masuk dalam kondisi ini, apa sih namanya gitu. Waktu orang istilahkan kayak apa gini istilahnya, tapi rasanya enak juga. Larut di situ. Iya. Tidak apa-apa, nanti menambah referensi Bapak untuk juga diterapkan dengan teknik nafas itu, begitu, dipadukan dengan teknik nafas.
Iya. Gitu. Baik, kita mulai, Bapak. Iya. Oke, silakan duduk senyaman mungkin. Pastikan berada pada posisi yang nyaman. Iya. Baik, dan bersiap untuk mengikuti proses ini. Dan selama saya membimbing pun, seringkali saya pun sembari melakukan self hipnosis juga sebetulnya. Maksudnya saya sambil juga untuk larut juga ke dalam diri saya, supaya saya bisa terkoneksi dengan Bapak juga. Begitu. Oh iya. Baik, sekarang silahkan tandai terlebih dahulu apa yang terlintas di pikiran, tubuh, dan perasaan. Tandai terlebih dahulu. Apa yang terlintas di pikiran, sensasi yang ada di tubuh, dan apa yang ada di rasa, perasaan di hati. Selanjutnya, silahkan mulai memejamkan mata. Dan sambil merasakan kedua kelopak mata terpejam, sekarang boleh untuk dimulai dengan doa, berdoa di dalam hati untuk memulai proses ini. Sehingga berharap proses ini dalam bimbingan Allah, dalam izin Allah, dalam keridhaan Allah. Setelah berdoa selesai, selanjutnya mulai menyadari setiap keluar masuknya nafas ke dalam tubuh. Perhatikan ketika udara masuk ke dalam tubuh dan ketika udara keluar dari dalam tubuh. Seiring dengan menyadari udara yang masuk dan keluar dari tubuh, ucapkan di dalam hati zikir La ilaha illallah di dalam hati saja, seiring dengan menyadari nafas. Dan seiring menyadari nafas dan mengucapkan zikir di dalam hati, gerakan salah satu jari di lengan kanan. Setiap mengucapkan zikir di dalam hati, gerakan salah satu jari di lengan kanan ketika mengucapkan zikirnya. Dan sekarang zikir yang mengiringi nafas ini sebarkan ke seluruh tubuh. Sehingga efek positif dari zikir ini dirasakan oleh setiap bagian dari tubuh kita. Sebarkan zikir yang terucap ini ke area kepala. Dan ketika menyebarkan zikir di area kulit kepala,
semua hal positif, dampak dari zikir yang diucapkan menyebar di area kepala. Sehingga melepaskan semua beban dan ketegangan yang ada di area kulit kepala. Seiring mengucapkan zikir di dalam hati, merasakan rasa nyaman menyebar di area kulit kepala, dan terasa semua beban yang ada di area kulit kepala, semua ketegangan yang ada di area kulit kepala lepas. Sekarang semakin nyaman, tenang, dan zikir yang terus diucapkan di dalam hati ini seiring dengan menyadari nafas menyebar ke area wajah. Sehingga semua dampak positif dari zikir yang diucapkan di dalam hati ini menyebar di area kulit kepala dan di area wajah sekarang. Sebarkan ke area wajah. Sehingga semua ketegangan, semua beban yang ada di area wajah lepas seiring dengan menyebarkan zikir yang terucap dari dalam hati ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sebarkan pula zikir yang terucap ini selain ke kulit kepala, ke wajah, sebarkan pula dampak positif dari zikir yang kita ucapkan ini ke area leher. Zikir yang terucap ini di dalam hati menyebar ke area leher, ke area bahu, melepaskan semua ketegangan, semua beban yang ada di area leher dan bahu. Dan sekarang sebarkan rasa nyaman seiring dengan menyebarkan zikir yang terucap dari dalam hati ke area bahu dan lengan. Sebarkan rasa nyaman ke kedua lengan seiring dengan mengucapkan zikir, sehingga semua dampak positif dari zikir yang terucap di dalam hati ini menyebar ke area kedua lengan sampai ke ujung jari dari kedua lengan. Begitupun ke dada. Sebarkan ke dada zikir yang terucap ini, dan
Lepaskan semua ketegangan, semua beban, semua hal yang tidak memberdayakan, yang berdampak negatif kepada diri, lepaskan. Sebarkan pula ke area perut. Zikir yang terucap ini yang memberikan dampak positif kepada tubuh. Sebarkan ke area perut, ke paha, lutut, hingga ujung jari dari kedua kaki. Seiring dengan mengucapkan zikir di dalam hati. Dan sekarang seluruh tubuh diiringi dengan zikir, menyebarkan rasa nyaman, rasa tenang, seiring dengan menyebarkan dan menyelimuti diri ini dengan zikir La ilaha illallah. Sekarang perlahan-lahan gumamkan zikir yang terucap di dalam hati ini sehingga terdengar oleh indera pendengaran kita. Ucapkan zikir di dalam lisan, mulut kita mengucap zikir tapi ditutup. Gumamkan zikir yang terucap di dalam hati ini seiring dengan merasakan nafas dan sembari menggerakkan salah satu jari di lengan kanan ketika mengucapkan zikirnya. Mulai gumamkan sehingga indera pendengaran bisa mendengarnya, getaran terasa di rahang. Dan sebarkan getaran ini ke seluruh tubuh. Sebarkan pula getarannya yang terasa di rahang kita, sebarkan ke area kepala. Sebarkan ke wajah getarannya. Sebarkan ke area leher, bahu, dada, kedua lengan, dan perut, dan seluruh tubuh sampai ke ujung jari dari seluruh tubuh kita, dari kedua kaki kita. Sebarkan getarannya yang terasa ketika mengucapkan Dan sekarang perlahan-lahan ucapkan zikirnya sehingga terdengar oleh pendengaran. Ucapkan zikirnya dengan membuka mulut kita sehingga dapat terdengar adalah mengucapkan zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Silakan perlahan-lahan untuk ucapkan dengan lisan. Terus terus
ilaha illallah. Dan sebarkan zikir la ilaha illallah ini ke seluruh tubuh, mulai dari kepala ucapkan la ilaha illallah, menyebar ke area wajah la ilaha illallah, 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 menyebar ke seluruh tubuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebarkan ke seluruh tubuh dan sebarkan pula dampak positif dari zikir ini ke seluruh tubuh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah, 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 Sekarang mulai untuk lisannya ditutup, berhenti mengucapkannya, dan perhatikan di dalam hati. Apakah zikir la ilaha illallah otomatis terus terucap di dalam hati ketika memperhatikan hati? Perhatikan. Walaupun tidak diniatkan,
tapi zikir terus terucap di dalam hati dan menyebarkan zikir yang masih berjalan ini, sebarkan ke setiap bagian dari diri kita sampai ke tataran DNA, sampai ke tataran yang paling kecil dari tubuh kita. Perhatikan juga ketika menyadari nafas, merasakan nafas, perhatikan apakah zikir la ilaha illallah terucap secara otomatis di dalam hati. Dan ketika zikir la ilaha illallah terus terucap di hati, ada bagian yang mengawasi terus, yaitu diri kita, bagaimana zikir tersebut terus berjalan. La ilaha illallah. Dan tentunya bisa merasakan zikirnya terus terucap di dalam hati. Dan perhatikan pula apa yang terlintas di pikiran, tubuh, dan perasaan dalam kondisi ini. Biarkan terus mengalir. Seiring dengan menyebarnya oksigen dari paru-paru, seiring dengan menyebarnya darah dari jantung, zikir la ilaha illallah menyebar ke seluruh tubuh. La ilaha illallah. Dan tandai apa yang terlintas di pikiran, tubuh, dan perasaan dalam posisi ini. Bahkan kondisi ini, rasa ini bisa dilipat gandakan. Niatkan saja, saya berniat untuk melipat gandakan rasa ini, sensasi ini, zikir ini semakin larut. Sebentar lagi saya akan membimbing Bapak untuk melakukan terminasi, meminta untuk membuka mata di hitungan ke-10. Ketika membuka mata, bahwa semua hal positif yang dirasakan, yang dialami dari proses yang sudah dilakukan. Hitungan 10, nanti ketika buka mata dalam keadaan nyaman, bahagia, dan lebih tenang lagi dari sebelumnya. 1, semakin nyaman, semakin khusyuk sholatnya. Ketika beribadah, semakin khusyuk juga. 1, 2, sadari setiap keluar masuknya nafas. 3,
sadari zikir yang terus mengalir di dalam hati. 4, 5, 6, rasakan tenaga kembali pulih. 7, bersiap untuk buka mata, dan buka mata dalam keadaan lebih semangat lagi, lebih sehat lagi, lebih segar lagi, lebih nyaman lagi, lebih tenang lagi, dan lebih khusyuk lagi dari sebelumnya. 8, bersiap untuk buka mata. 9, 10, buka mata, dan buka mata dalam keadaan yang lebih nyaman, lebih tenang lagi, lebih khusyuk lagi dari sebelumnya. Baik Pak, bisa mengikuti ya, Pak? Bagaimana Mas? Bisa mengikuti tadi ya? Bisa ya. Oke, jadi tahapannya seperti itu. Sadari nafas, kemudian iringi nafas yang dirasakan itu oleh zikir, mulai dari hati, kemudian digumamkan, kemudian diucapkan, kemudian balik lagi ke hati, melihat apakah sudah otomatis atau belum. Nah itu sampai larut, nanti bisa dilipat gandakan kondisi yang dirasakan tersebut. Ya. Gitu. Oke, baik, ada pertanyaan Bapak? Sepertinya memang zikir itu perlu dilanggengkan itu kalau perlu. Dia berjalan otomatis. Saya juga pernah mengalami pengalaman yang kayak begitu, tapi masalahnya pengalaman itu mimpi. Iya. Mimpi saya diminta oleh satu orang, sepertinya orangnya besar sekali. Saya tidak bisa menggambarkan itu orangnya tinggi dan besar. Terus dia pegang ekor pari. Ekor pari itu kan tajam itu Mas. Terus dia minta saya membuka semua baju. Terus dia pukulin dari belakang pakai ekor pari. Terus ucapkan la ilaha illallah. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Ucapkan terus menerus. Jangan berhenti. Setiap saya berhenti dipukul pakai ekor pari dari belakang. Sampai pagi itu saya merasakan juga bahwa badan saya kok kenapa sepertinya agak pegal-pegal. Sakit ya. Pegal-pegal. Terus ternyata saya mimpi semalam kayak dipukulin ekor pari. Pada waktu itu saya mulai mengucapkan zikir itu, tapi masih sering terputus-putus gitu. Baik. Iya. Saya selalu mencoba mensinkronkan kalau mengucapkan zikir. Saya menganggap bulu-bulu halus yang ada di badan saya itu saya menganggap sebagai istilahnya saya usahakan supaya dia mampu bergetar. Dia bisa merasakan. Dan itu saya selalu olah dan bisa merasakan walaupun tidak apa istilahnya tidak rutin gitu saya lakukan. Karena saya menganggap ini antara benar dengan salah. Sekarang kan saya sudah dituntun lagi begitu, berarti pemahaman saya sudah ditambah keyakinannya gitu. Iya, insya Allah. Iya. Seperti itu Pak. Jadi memang itu untuk membuat refleks hati untuk selalu berzikir. Teknik tadi itu untuk secara bertahap yaitu untuk membuat si hati itu terus berzikir. Walaupun kita tidak mengingatnya, hati itu tetap terus berzikir. Apalagi kita mengingat nafas, setiap mengingat nafas, mengingat zikir yang terus terucap di dalam hati begitu. Kalau mudah-mudahan bisa ya. Iya. Jadi perlu dibiasakan untuk melakukan itu. Silakan untuk dipraktekkan Pak, untuk dieksplor. Berharap jadi tambah referensi lagi untuk untuk masuk larut ke dalam diri. Salah satunya untuk malam hari ini adalah dengan teknik zikir. Nanti di pertemuan selanjutnya saya evaluasi dan nanti setelah saya rasa cukup 3 ini, nafas, kemudian relakskan tubuh, kemudian zikir. Nanti kita masuk ke tahapan membuat jangkar untuk untuk lebih cepat mengaksesnya lagi begitu. Oh iya. Seperti itu.
Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin untuk malam hari ini cukup Bapak, sehingga Bapak bisa juga berlatih juga, mulai berlatih. Nanti saya akan share. Nanti saya akan coba mengulang-ulangi kembali. Cuman yang tadi yang bergumam itu bagaimana maksudnya? Sepertinya jadi dengan getaran-getaran itu sepertinya akan terespon sama panca indera gitu. Iya. Jadi gumam itu seperti halnya kita bersenandung. Ya. Nah, ketika seperti itu kita bergumam, menggumamkan di mulut kita zikir. Itu kerasa getarannya kan di rahang ini. Ya. Nah, getaran ini sebarkan ke area kepala, ke wajah, ke leher, sebarkan getarannya, begitu, vibrasinya. Begitu Pak, supaya si getaran itu insya Allah juga memicu jalur energi, jalur untuk lebih kuat lagi menyebarnya vibrasi dari hati ke seluruh tubuh Pak. Begitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya, itu saja dulu sementara barangkali. Baik, Pak. Nanti saya share ininya, modulnya, bisa baca-baca seperti itu. Lebih ke modul untuk yang mengambil pelatihan hipnoterapi, tapi itu bisa jadi referensi pemahaman tentang hipnoterapi ya Pak ya. Hipnosis dan hipnoterapi. Jadi referensi saja. Karena kan Bapak lebih fokus ke menerapkan ke diri sendiri terlebih dahulu. Begitu. Iya, betul. Sebagai referensi bacaan, ya jika suatu waktu Bapak berniat ingin masuk ke kelas, lebih ke menerapkan ke orang lain, ya itu nanti insya Allah berguna. Begitu. Iya. Baik, tapi saya itu modul penting sekali, tapi nanti masih prioritas di sini dulu. Iya. Tapi itu saya akan baca-baca juga sambil ini untuk mengisi. Jadi setelah baca saya kembali lagi ke posisi kayak mengolah itu. Iya, baik Pak. Ya. Baik, mungkin cukup untuk malam hari ini Bapak. Insya Allah kita lanjut lagi sekarang hari Jumat malam. Insya Allah Selasa malam ya Pak ya. Kita lanjut kembali. Kok Selasa malam? Minggu malam, maaf. Ini kan masih minggu yang sama ya. Berarti minggu malam. Maaf, minggu malam. Insya Allah kita lanjut kembali Pak. Iya. Minggu malam. Iya. Baik Pak. Terima kasih untuk malam hari ini, berharap bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, berharap semakin dimudahkan untuk mempraktekannya dan terus mengembangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.